Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak, oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur bahwa kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus saat ini, beribadah bersama. Dan saat ini pun ialah Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, agar pada saat kami membaca bagian Alkitab kami diberikan kemampuan untuk memahaminya, dan Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk dapat melakukannya di keseharian kami. Pakailah hamba-Mu ini ialah Bapa, agar dalam segala keterbatasannya, juga ia dimampukan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak, oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujabah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu telah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, dan anak-anak yang terkasih dimanapun kita berada. Belum lama ini kesebelasan Chelsea dari Inggris memenangkan kejuaraan Piala Eropa. Saya mengajak kita tidak melihat hebatnya klub Chelsea, tidak melihat apa yang ada pada saat itu, namun saya mengajak kita untuk mengenal manajer dari kesebelasan ini, yaitu Thomas Tuchel. Sebagai manajer, dia sebelumnya pada Desember 2020 diberhentikan, dipecat dari klub kaya Prancis, Paris Saint-Germain, karena dianggap tidak kooperatif dengan pemilik klub. Tetapi kemudian dia dikontrak untuk menjadi manajer dari klub Chelsea yang pada saat itu sedang terseok-seok di Liga Inggris. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita bayangkan seorang pelatih Tuchel yang dipecat dan klub yang sedang terseok-seok. Dua hal yang tidak mudah. Namun Bapak, Ibu, saudaraku, ketika Tuchel mengambil alih dari Frank Lampard klub ini untuk dilatihnya, mereka kemudian berubah menjadi klub yang kuat, skuad yang kuat. Mereka dapat memenangkan beberapa pertandingan. Bahkan puncaknya adalah ketika mereka memenangkan Piala Eropa ini, Piala Champion Eropa. Ada apa? Mengapa mereka bisa memenangkan kejuaraan yang besar di Eropa, mengalahkan klub-klub raksasa di Eropa? Ternyata Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas Tuchel memiliki semangat yang tinggi. Dia percaya kepada kemampuannya,
Dan dia berkali-kali mengatakan kepada skuad yang dilatihnya, supaya mereka pun memiliki percaya diri. Dia mengatakan kepada anak buahnya, para pemain sepak bola yang dilatihnya dari klub Chelsea, bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik. Kemampuan yang baik yang membuat mereka akan bisa memenangkan berbagai kejuaraan. Semangat yang disuntikan ini, percaya diri yang dimiliki oleh Tuchel dan ia tularkan kepada klub yang dilatihnya, skuad yang dilatihnya, membangun semangat, membangun suatu tekad untuk bisa melakukan lebih. Mereka tidak terpengaruh dengan apa kegagalan yang ada di belakang mereka. Tetapi mereka kemudian melihat apa yang dapat mereka lakukan ke depan. Percaya diri menjadi bagian penting bagi klub ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oma, opa, anak-anak terkasih, kehidupan kita seringkali berada dalam titik yang tidak mudah. Kita mencoba membangun kehidupan positif, tetapi kegagalan, hal-hal yang berat seringkali merantai kita untuk bisa melangkah maju. Kita mencoba untuk hidup secara positif, berjalan secara positif, tetapi kegagalan menarik kita untuk berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan hidup membuat kita berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Padahal kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita. Kasih yang ditunjukkan bahkan sampai Kristus Yesus mati di kayu salib. Kasih yang ditunjukkan bahkan sampai kita merayakan peristiwa Pentakosta. Allah yang beserta dengan kita. Roh yang memungkinkan kita untuk melihat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Bapak, Ibu, saudaraku, kita diingatkan melalui pembacaan Alkitab pertama tadi dari kitab Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru tiap pagi. Suatu pernyataan yang bermakna ketika kita sebagai orang-orang yang menjalani kehidupan senang sekali bicara mengenai romantisme masa lalu. Kita sering hanya terjebak kepada dulu saya banyak mengalami keberhasilan, dulu saya bisa ini bisa itu. Bahkan kita juga sibuk fokus kepada kegagalan kita. Akibatnya kita terikat pada masa lalu. Tetapi ketika kita mendengar berita dari kitab Ratapan tadi, kita diingatkan bahwa berbuatlah sesuatu. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Kita diingatkan bahwa kita diberikan karunia, diberikan talenta untuk melangkah
berbuat sesuatu di dalam kehidupan, bukan terpaku kepada kegagalan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua yang kita baca. Saya akan bacakan sebagian untuk kita. Dari ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Inilah panggilan kita, Bapak, Ibu, saudaraku, adik-adik, anak-anak, dan oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan bagi kita adalah panggilan yang nyata. Ada yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kita dipanggil keluar untuk melakukan yang terbaik, dan kita lakukan itu dengan apa yang ada pada kita. Kalaupun kita pernah gagal atau jatuh, kita diajak untuk tidak menyerah. Karena menyerah itu bukan DNA kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini mudah? Jelas tidak. Bangkit dari kegagalan, menatap ke depan, mengisi kehidupan secara positif, bukanlah sesuatu yang mudah. Karenanya Injil Markus yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa jangan ragu meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan ragu untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Permintaan pertolongan yang ditunjukkan Yairus yang tersungkur di depan kaki Yesus untuk meminta pertolongan bagi anaknya. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23 tadi. Atau seorang perempuan yang memegang jubah Yesus untuk memulihkan dia dari sakitnya. Yairus maupun perempuan yang meminta pertolongan itu, keduanya dihubungkan dalam satu kata, yaitu percaya. Percaya itu mendorong kita untuk datang kepada Yesus. Yairus yang mendatangi Yesus atau seorang perempuan yang menembus kerumunan untuk memegang jubah Yesus. Percaya itu kata aktif. Datang mendekat kepada Yesus. Datang mendekat kepada Kristus yang akan memberikan pertolongan. Percaya bukan pasif lalu diam. Dia aktif, dia mendorong kita untuk bergerak. Gerakan yang memungkinkan kita untuk merasakan cinta Kristus yang dalam, cinta yang memulihkan, cinta yang menyembuhkan. Seperti perempuan yang sembuh dari sakitnya, yang sudah 12 tahun ia derita. Bahkan seperti anak perempuan yang dibangunkan dari kematiannya. Kasih Kristus itu menghidupkan.
hingga kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam keyakinan bahwa Kristus membangkitkan kita semua. Kristus memberikan kehidupan bagi kita semua. Dan kalau kita terjebak pada kegagalan kita terjebak dan kemudian menyerah karena kegagalan kita tidak akan merasakan cinta Tuhan yang membangunkan kita. Cinta Tuhan yang membuat kita berani mulai lagi dari awal. Cinta Tuhan yang memungkinkan kita berani lagi menatap ke depan. Kegagalan tidak akan merantai kita. Kekalahan tidak akan membuat kita menjadi orang yang terpuruk dan jatuh ke tempat yang paling dalam. Karena tangan Kristus akan mengangkat kita dan memungkinkan kita untuk melihat kehidupan yang berarti. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan percaya bahwa manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan mengisi kehidupannya dengan bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan selalu memberikan kepada kita semua kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan seterusnya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Ia percaya bahwa kita bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan percaya bahwa kita bisa. Kita yang suka menilai diri kita secara berlebihan. Kita yang seringkali menilai bahwa kita tidak mampu, padahal Tuhan melihatnya berbeda. Karena itu, marilah kita percaya bahwa Ia memungkinkan kita untuk mengisi kehidupan secara positif. Kita mampu melepaskan diri kita dari kegagalan-kegagalan kita. Dan kita mampu untuk melihat bahwa kasih yang diberikannya selalu baru setiap pagi. Agar dengan demikian, hidup yang kita jalani adalah hidup yang memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau kita sudah mulai, jangan kita berhenti. Kalau kita sudah mulai, berjalanlah terus. Karena kita berjalan di dalam berkat Tuhan, berjalan di dalam kasih-Nya. Tuhan akan memampukan kita semua untuk tidak menyerah di dalam kehidupan kita. Amin. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali,
terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada malam perjamuan terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, yang mengingatkan kami agar senantiasa tidak menyerah, walaupun tidak mudah. Pada kesempatan ini, kami juga ingin berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dan memberikan mereka kesembuhan, ya Tuhan. Seperti firman-Mu tadi yang menguatkan kami untuk tidak menyerah, maka kiranya sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakitnya ini, Tuhan berikan kekuatan agar terus semangat dan tidak berhenti untuk terus mengandalkan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, secara khusus Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Engkau sertai dan lancarkan setiap kegiatan yang kami rencanakan dalam tatanan baru ini. Kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi setiap para pelayan-Mu, baik majelis jemaat, aktivis, dan mereka semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya kami dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena keterpaksaan. Biarlah apa yang kami kerjakan
dapat menyenangkan hatimu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak luput kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kami berdoa agar negara ini juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang meliputi pertikaian dalam negeri ataupun ancaman yang mungkin timbul dari negara lain. Kami juga berdoa agar penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini dapat diredam, di mana masyarakat bersedia, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa agar proses vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Tuhan berkati, agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang menderita karena diakibatkan bencana alam yang terjadi. Tuhan kiranya memberikan mereka perlindungan dan hati yang kuat untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terjun ke lapangan untuk membantu para korban dan keluarga korban. Berdoa untuk tim GKI yang hadir dalam bencana-bencana tersebut. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap personil yang turun. Berdoa juga bagi YKB, agar YKB dapat terus mewartakan kabar baik mengenai Kristus di tengah-tengah situasi buruk yang terjadi, sehingga umat dapat diberikan kekuatan untuk semakin berserah dan percaya kepada Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia yang sedang mencekam, terutama dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kiranya damai-Mu meliputi setiap hati yang bertikai, agar mereka menyadari bahwa perang tidak pernah membawa penyelesaian. Biarlah mereka dapat belajar daripada-Mu yang memberikan cinta kasih di tengah-tengah kekerasan yang terjadi. Ya Tuhan, pulihkanlah kami dan dunia ini. Bapa di surga, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami tahu, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami dan akan kami nyanyikan bersama-sama. Dan ampunilah
Saudara-saudari yang saya kasihi, secara khusus anggota dan simpatisan Jemaat GKI yang telah menyatakan akan ikut serta dalam perjamuan kudus partisipatif yang ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Berikut saya sampaikan penjelasan dan panduan pelaksanaan perjamuan kudus partisipatif melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Perjamuan kudus adalah perjumpaan yang intim dengan Kristus yang tersalib dan bangkit di dalam konteks perhimpunan tubuh Kristus. Penggunaan kata komunion dalam perjamuan kudus, Holy Communion, menunjukkan hal tersebut. Kata komuni secara umum berarti kebersamaan, sebuah partisipasi aktif di mana terjadi proses saling berbagi pemikiran dan perasaan di level mental atau spiritual. Ritual perjamuan kudus menyangkut 4 tindakan liturgis esensial yang dilakukan oleh pelayan liturgi mengikuti apa yang Kristus lakukan, yaitu pertama, mengambil roti, kedua, mengucap syukur atasnya, ketiga, memecah-mecahkannya, dan keempat, membagi-bagikannya kepada umat. Melalui ritual ini, mereka yang mengikuti perjamuan kudus dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan dengan umat sebagai tubuh Kristus. Unsur kehadiran menjadi sangat penting karena melalui kehadiran itulah umat berpartisipasi dalam komuni. Idealnya, ada 3 unsur dalam kehadiran. Yang pertama, unsur lokasi. Artinya umat berada di lokasi perjamuan kudus diadakan yang biasanya dilakukan di gereja. Kedua, unsur waktu. Artinya umat hadir pada saat perjamuan kudus dilaksanakan pada jam kebaktian tertentu di gereja. Ketiga, unsur berhimpun. Artinya umat berkumpul di sekitar Kristus atau berkumpul di sekitar meja perjamuan. Umat berada di tengah-tengah dan bersama-sama dengan komunitasnya saat berpartisipasi dalam perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus bukanlah sebuah pengalaman personal yang isolatif, yang terpisah. Kehadiran fisik yang menyangkut unsur lokasi tidak dapat kita lakukan dalam perjamuan kudus partisipatif di masa pandemi ini. Namun hal ini dapat kita siasati dengan kehadiran teknologi digital. Keempat tindakan liturgis perjamuan kudus yaitu mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan membagikannya, tetap dapat kita saksikan dari jarak jauh, seperti ketika kita berada di ruang lain dari gedung gereja, seperti aula. Pada saat perjamuan kudus, kita langsungkan di gereja karena ruang ibadah tak dapat menampung jumlah umat yang mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya bahwa kehadiran Kristus yang omnipresent terjadi di semua tempat pada saat yang sama. Dengan demikian, ketika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, kita terhubungkan dengan Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Sekaligus kita juga terhubung dengan umat Tuhan sebagai tubuh Kristus, karena kita menerima perjamuan kudus di waktu yang sama, meskipun kita berada di ruang atau tempat yang berbeda. Saudara, berikut adalah pedoman untuk mempersiapkan elemen perjamuan kudus. Pertama-tama saya sampaikan bahwa karena mengikuti perjamuan kudus pada saat yang sama sangat penting, maka kita hanya dapat mengikuti perjamuan kudus ini pada jam kebaktian yang telah kami tentukan, yaitu pukul 8.30, pukul 11, dan pukul 17 atau jam 5 sore. Sesudah itu, link ini tidak tersedia lagi di kanal YouTube YKB GKI TV. Anggota atau simpatisan Jemaat GKI yang telah menyatakan mengikuti perjamuan kudus partisipatif ini, kami harapkan menyiapkan elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Jika anggur tak tersedia di rumah, dapat diganti dengan minuman lainnya. Sebelum kebaktian dimulai, letakkanlah roti dan anggur yang sudah disiapkan itu di atas meja dalam ruangan di mana saudara biasanya mengikuti kebaktian online, sehingga ketika perjamuan kudus dilayankan,
segala sesuatu sudah tersedia. Ketika pelayan perjamuan kudus menyatakan ambillah, salah seorang anggota keluarga mengedarkan roti dan anggur untuk diambil oleh setiap anggota keluarga yang ada di rumah yang hendak mengikuti perjamuan kudus. Ketika pelayan perjamuan kudus menyatakan makanlah atau minumlah, kita semua yang berada di tempat yang berbeda bersama-sama memakan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Selamat mengikuti perjamuan kudus dengan rasa syukur dan sukacita.